الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sobat Al-Haqqu TV yang berbahagia, pada saat ini alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan pembacaan buku yang berjudul Hikmah di Balik Musibah yang ditulis oleh Farid bin Qasim Anus. Yang kali ini kita telah sampai pada bagian yang ketiga dengan judul Agar Musibah Menjadi Rahmat. Mari kita mulai bagian ini. Agar musibah menjadi rahmat. Apabila musibah menimpa kita, ada beberapa sikap dan perbuatan yang bisa dilakukan agar beban yang berat menjadi ringan, agar musibah menjadi rahmat. Pertama, apabila ditimpa musibah, hendaklah kita mengucapkan dengan konsekuen dan mengamalkan maknanya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami dikembalikan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 155, ketika Allah sebutkan, berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Dalam ayat 156 disebutkan, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, illa ajarahullahu fi musibati wa akhlafalahu khairan minha. Seorang hamba yang ditimpa musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku ganjaran dalam musibahku ini, dan berilah ganti kepadaku dengan yang lebih baik darinya. Niscaya Allah akan memberi ganjaran padanya dalam musibahnya dan akan menggantikan dengan yang lebih baik darinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ucapan inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, mengandung pengertian bahwa diri kita sendiri, keluarga, dan harta kita pada hakikatnya merupakan milik Allah. Adapun Allah menjadikan hal itu semua
dimiliki oleh manusia sebagai suatu pinjaman, sebagai suatu amanah. Oleh karena itu, ketika Ummu Sulaim radhiyallahu anha, seorang sahabat perempuan, ditinggal mati anaknya yang sebelumnya menderita sakit, lalu datanglah suaminya Abu Thalha radhiyallahu anhu ke rumah. Ia menanyakan, "Bagaimana keadaan anak kita?" Ummu Sulaim dengan sabarnya menjawab, "Ia lebih tenang dari sebelumnya." Ummu Sulaim tidak ingin mengagetkan suaminya. Suaminya menyangka keadaan anaknya sudah lebih baik. Kemudian disiapkanlah makan malam. Tidak hanya itu, Ummu Sulaim berhias dan berdandan untuk suaminya di malam hari, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Baru setelah itu Ummu Sulaim berkata, "Wahai Abu Thalha, bagaimana pendapatmu jika suatu kaum meminjamkan barang pinjaman miliknya kepada penghuni suatu rumah, kemudian ia meminta barang mereka lagi? Apakah boleh bagi penghuni rumah tersebut untuk menahannya?" Abu Thalha menjawab, "Tidak boleh." Ummu Sulaim kemudian berkata, "Hendaklah Anda pasrah mengharapkan ridho Allah atas kematian anakmu. Sebagai seorang muslim, kita harus ikhlas dan ridho apabila keluarga kita diambil oleh pemiliknya yang hakiki. Begitu juga jika kita kehilangan harta atau rumah dan sawah ladang kita hancur, kita harus ridho kepada Allah, tidak bersangka buruk kepadanya. Kita mengucapkan juga, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya kami dikembalikan. Sesungguhnya sewaktu kita lahir, kita tidak punya apa-apa. Setelah kita meninggal dunia nanti, kita pun tidak membawa apa-apa dari harta kita. Semuanya kita tinggalkan. Yang kita bawa setelah meninggal adalah iman dan amal soleh. Sesungguhnya tempat kembalinya seorang hamba adalah kepada Allah. Maka dia harus meninggalkan dunia di balik punggungnya, dan dia akan menghadap Allah sendirian, tanpa ada keluarga dan tanpa siapa-siapa. Dia menghadap sendirian dengan membawa kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, hendaklah kita benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi hari pembalasan dengan iman dan amal soleh. Kedua, hendaklah kita yakin akan takdir Allah, baik dan buruknya. Ini adalah penting sekali bagi seorang yang ditimpa musibah. Ketika dia yakin insya Allah musibah itu akan terasa ringan bagi mereka. Di antara doa Nabi SAW yaitu, Allahumma qasim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tuballiguna bihi jannatak, wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa abasarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rona ala man zalamana waj'al sa'rona ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dan berbuat maksiat kepadamu, dan anugerahkanlah untuk kami ketaatan yang dapat menyampaikan kami kepada jannah-Mu, dan anugerahkanlah untuk kami keyakinan yang menjadikan musibah-musibah dunia itu menjadi ringan bagi kami.
Wahai Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami dalam pendengaran kami, penglihatan dan kekuatan kami selama Engkau berikan kehidupan kepada kami, dan jadikanlah ia warisan dari kami, dan jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi kami, dan janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebesar-besar yang kami pentingkan dan puncak dari ilmu kami. Dan orang-orang yang tidak menyayangi kami, janganlah Engkau jadikan mereka berkuasa atas kami. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Hakim, disahihkan Hakim dan disepakati Az-Zahabi. Oleh karena itu, kita harus yakin sesungguhnya segala cobaan dan segala musibah yang menimpa kita tidak lepas dari takdir Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Likaila ta'su 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ketika ada hal-hal yang luput, ada kesusahan, penderitaan, kesulitan yang menimpa, kita tidak menjadi bersedih hati yang menjadikan kita berprasangka buruk kepada Allah, yang menjadikan kita berputus asa dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ketika kita diberi kesenangan, janganlah sampai terlalu gembira yang menjadikan kita sombong dan lupa daratan. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam surah At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ta'un, maka beliau memberitahukan kepadanya bahwa ta'un itu sebagai azab yang dikirim Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dijadikannya ta'un itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Seorang hamba yang terkena penyakit ta'un, dia tetap tinggal di negerinya dengan sabar dan mengharap ganjaran dari Allah. Dia mengetahui bahwasanya musibah yang menimpanya itu sudah Allah takdirkan untuknya, maka pasti ia mendapat ganjaran seperti ganjaran
orang-orang yang mati syahid, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ketiga, hendaklah kita bersyukur kepada Allah bahwa musibah yang menimpa kita ini tidaklah lebih besar. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jika Allah menghendaki menimpakan bencana dan musibah yang lebih dahsyat daripada yang kita alami ini, amatlah mudah bagi Allah. Walaupun kita rasakan ini berat, tetapi orang yang beriman selalu bersyukur kepada Allah atas setiap keadaan. Ketika seseorang ditimpa musibah, dia bersyukur kepada Allah karena musibah yang menimpanya bukanlah pada agamanya. Maksudnya tidak menimpa pada agama. Artinya, alhamdulillah dia tetap sebagai seorang muslim yang istiqomah, tidak menjadi orang kafir dan murtad, karena orang kafir dan orang murtad berarti tertimpa musibah pada agamanya. Dia tidak mau melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah, tidak mau menjalankan hal-hal yang bid'ah, tidak durhaka kepada kedua orang tua, tangannya tidak dikotori untuk membunuh manusia, tidak suka berjudi, tidak suka minum minuman keras, tidak mengkonsumsi obat terlarang, penghasilannya bukan dari yang haram seperti korupsi, memeras, mencuri, jual ganja, menipu dan lain-lain. Kesyirikan, kekufuran, murtad dari agama Islam, kebid'ahan dan semua bentuk kemaksiatan merupakan musibah dalam agama yang lebih berat dari musibah dunia. Kita juga bersyukur alhamdulillah bahwa dengan musibah, apabila kita sabar dan ridho, maka Allah akan memberikan kebaikan yang banyak untuk kita. Keempat, ketika tertimpa musibah, hendaklah kita meneladani dan melihat orang lain yang tertimpa musibah seperti kita, sehingga terasa ringan bagi kita. Tidak hanya kita sendirian yang tertimpa musibah, bahkan tidak sedikit orang lain tertimpa musibah yang lebih berat dari kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, sesungguhnya kalau manusia memeriksa seluruh penduduk dunia, yang dia lihat adalah orang-orang yang tertimpa musibah, berpaling ke kanan dan ke kiri tidaklah terlepas dari orang-orang yang tertimpa musibah. Penderitaan yang dirasakan sendiri terasa lebih berat, tetapi ketika ada orang lain yang menderita dengan penderitaan yang sama atau bahkan lebih berat darinya, terasa ringan baginya. Bukan berarti dia senang melihat orang lain menderita. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan bahwasanya ada seseorang telah menyebutkan dalam sebuah buku tentang kisah Dzulqarnain ketika dia pulang dari perjalanannya. Kemudian dia sampai ke daerah Babilonia. Kemudian dia sakit keras sehingga dia merasa dirinya akan meninggal dunia. Kemudian dia menulis surat kepada ibunya yang sedang menunggu kedatangan anaknya. Ia meminta kepada ibunya untuk memasak masakan, kemudian mengundang orang sebanyak yang ia mampu. Kemudian dia disuruh mereka makan, tapi dengan syarat yang boleh makan masakan ibu adalah orang yang tidak pernah tertimpa musibah. Kemudian sampailah surat itu kepada si ibu. Dibacanya. Setelah itu ibunya mulai memasak dan memanggil orang-orang. Kemudian mengatakan bahwasanya hendaklah kalian makan, tapi dengan syarat yang makan makanan ini adalah orang yang tidak pernah tertimpa musibah. Tidak ada satu orang pun yang memakannya. Barulah dia sadar bahwa
itu merupakan hiburan dari anaknya yang sedang berada dalam musibah. Tetapi tidak hanya dia sendiri yang tertimpa musibah, orang lain pun banyak yang tertimpa musibah. Akhirnya si ibu itu ridho dengan apa yang telah terjadi, dan dia mengatakan, "Engkau telah memberi nasihat kepada saya telah menerima nasihatmu." Si ibu berpesan kepada pembawa surat agar menyampaikan salam untuk anaknya dan mendoakannya. "Semoga Allah memberi keselamatan kepadamu, wahai anakku, baik kamu dalam keadaan hidup atau mati." Kelima, keluh kesah dan menggerutu atas musibah yang menimpa kita tidak menghilangkan musibah, bahkan akan menambah musibah menjadi lebih berat. Tetapi manusia mempunyai sifat selalu berkeluh kesah. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Bagi orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, menjaga kemaluannya, menunaikan zakat, taat kepada Allah, yakin kepada hari akhirat, mereka tidak berkeluh kesah. Mereka tidak pernah menggerutu atas musibah yang menimpa, dan yakin apa yang menimpa mereka adalah baik bagi mereka. Insya Allah banyak hikmah di balik musibah ini. Mereka tidak berteriak-teriak secara histeris atas kematian anak atau suaminya, juga tidak merobek-robek baju atau menampar pipi, dan dia juga tidak berprasangka buruk kepada Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masyahidis Syaitan, "Sesungguhnya engkau saksikan banyak dari manusia apabila ditimpa sedikit dari musibah, dia mengatakan, 'Wahai Tuhanku, apa dosaku sampai engkau memberi musibah seberat ini kepadaku?' Ia berprasangka buruk kepada Allah dan merasa dirinya suci, bebas dari dosa. Padahal kita sebagai manusia tidak lepas dari khilaf dan dosa." Al-Imam Ibnul Qayyim berkata pula, "Sesungguhnya banyak manusia meninggalkan kewajiban, sedangkan dia tidak tahu bahwa itu merupakan kewajiban. Maka dia lalai dalam hal menuntut ilmu agama. Dan banyak juga manusia meninggalkan kewajiban padahal dia tahu bahwasanya itu merupakan wajib. Bisa jadi dikarenakan malas dan dia menggampangkannya, atau dia punya pemahaman yang batil, atau dia taklid buta, atau dia menyangka sedang menjalankan hal yang lebih penting daripada kewajiban yang dia tinggalkan, atau ada alasan-alasan lainnya. Betapa banyak manusia melakukan dosa sedangkan dia tidak sadar bahwa hal itu merupakan dosa karena kurangnya ilmu dan lalai dalam menuntut ilmu. Banyak pula manusia melakukan dosa padahal dia tahu bahwa itu dosa. Kita tidak melaksanakan kewajiban padahal kita tahu itu wajib. Hendaklah kita berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberi ilmu-ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, lisan yang selalu berzikir atau ingat kepadamu, dan amal yang selalu diterima di sisimu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila
warzuqna istinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai suatu kebenaran, dan berilah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai suatu kebatilan, dan perlihatkanlah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu dapat mengingatmu, selalu bersyukur atas nikmatmu, dan agar dapat beribadah kepadamu dengan baik. Mengeluh kepada manusia atas musibah yang menimpanya menodai kesabaran dan keridhaan, bahkan dapat menghilangkannya. Para salafus soleh, jika tertimpa musibah, mereka menyembunyikannya dan tidak menampakkannya kepada manusia. Jika tertimpa musibah kematian, mereka menceritakan kematian anak, orang tuanya, atau orang yang dicintainya kepada kerabat, teman, atau orang lain, agar jenazahnya dapat dimandikan, disolatkan, dan dikuburkan, atau agar orang lain mendoakannya. Al-Imam Al-Manjabi rahimahullah berkata, maksud dari pembicaraan ini semua bahwa menyembunyikan musibah merupakan puncak kesabaran. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, orang yang bodoh mengeluhkan tentang Allah kepada manusia. Orang yang bijak adalah yang mengeluh kepada Allah. Sebijak-bijak manusia adalah yang mengeluh kepada Allah tentang dirinya. Dia mengeluh kepada Allah tentang penindasan dan musibah yang menimpanya. Itu tidak lain disebabkan diri kita sendiri. Boleh juga kita mengeluh kepada Allah tentang manusia yang bersikap sewenang-wenang dan menzalimi kita, dan kita pun boleh berdoa agar Allah menimpakan hukuman yang setimpal kepada mereka. Rasulullah SAW berpesan, hati-hatilah terhadap doa orang yang teraniaya. Sesungguhnya antara dia dan Allah tidak ada hijab. Artinya doanya mustajab dan langsung dikabulkan oleh Allah. Teladanilah para nabi alaihimussalatu wassalam yang mendapatkan pujian Allah karena mereka mengeluh hanya kepada Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhannuni idzahaba mughadiyan fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fis sulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Allah berfirman tentang Nabi Ayyub alaihissalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin
Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami hilangkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Allah berfirman tentang Nabi Yakub alaihissalam, Qal a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala innama ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Yusuf ayat 86. Sampai akhirnya Nabi Yakub alaihissalam dapat melihat kembali setelah sebelumnya buta. Lihat surat Yusuf ayat 96. Dan dapat juga berjumpa kembali dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat dirindukannya. Lihat surah Yusuf ayat 99 dan ayat 100. Allah berfirman menceritakan Nabi Musa alaihissalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasaqalahuma summa tawalla ila dzul faqala rabbi inni lima ansalta ilai min khairin fakir. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Al-Qasas ayat 24. Yang dimaksud dengan khair atau kebaikan dalam ayat ini menurut sebagian besar ahli tafsir ialah barang sedikit makanan. Nabi Musa alaihissalam meskipun dalam keadaan lapar dan telah menolong 2 orang perempuan, dia tidak minta upah berupa makanan, tapi mengeluh kepada Allah dan berdoa kepadanya. Allah kabulkan doanya. Tidak lama kemudian datanglah salah seorang dari kedua perempuan yang telah ditolongnya dan mengatakan bahwa bapaknya mengundang makan sebagai balasan atas kebaikannya memberi minum ternak mereka. Bahkan sampai akhirnya dinikahkan dengan salah satu perempuan yang ditolongnya. Keenam, kita harus yakin bahwa jika kita sabar dan ridho atas musibah yang datang, Allah akan memberikan kenikmatan, keberkahan, kelezatan, kesenangan, dan kebaikan yang berlipat-lipat besarnya. Bahkan musibah yang menimpa kita ini dapat menghapuskan dosa-dosa dan akan menyucikan jiwa-jiwa kita. Allah janjikan orang-orang yang sabar akan mendapatkan sholawat, rahmat, dan hidayah sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 157. Dengan sebab musibah, Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kita. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang di sisimu akan hilang, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Sungguh kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Berikut ini beberapa hadis Nabi SAW mengenai buah, faidah, dan hikmah kesabaran. Di antaranya, ma min muslim yusibuhu adhan min maradin fama siwa illa hattallahu bihi sayyiati kama tahuttus syajarah warqaha. Seorang muslim yang tertimpa suatu gangguan berupa penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin wala adhan wala gommin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit yang terus menerus, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanaan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah rasa sakit yang terus menerus, kepayahan, penyakit, dan kesedihan yang menimpa seorang mukmin, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan dihapuskan dosa-dosanya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi min khoti'ah. Bencana senantiasa menimpa orang-orang mukmin dan mukminah pada dirinya, anak, dan hartanya, sehingga ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tiada kesalahan pada dirinya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Hakim, Ibnu Hibban, dan Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Rasulullah SAW bersabda, ma min muslim
yushaku syauka fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah. Seorang muslim yang tertusuk duri atau lebih dari itu niscaya ditetapkan baginya karena hal itu 1 derajat dan dihapuskannya 1 kesalahan karena hal itu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Orang yang tertimpa kesusahan, terbentur, berdarah, luka, insya Allah asalkan sabar akan ditinggikan derajatnya dan dihapuskan kesalahannya. Ini merupakan satu karunia dari Allah diberikan kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Rasulullah SAW juga bersabda, Innar rajula layakunu lahu indallahil manzilah fama yablughuha bi'amalin fama yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha. Sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, padahal dia mendapatkannya bukan karena suatu amalan yang dilakukannya. Hal itu disebabkan Allah senantiasa mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga dia bisa sampai pada kedudukan yang tinggi tersebut. Diriwayatkan Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Al-Haisami mengatakan bahwa rawi-rawinya orang-orang yang sikoh atau terpercaya, dan hadis ini terdapat dalam kitab Silsilah Ahadits Shahihah nomor 2599. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza mata waladul abdi, qala Allahu li malaikati, qabattum walada abdi, fayaqulun na'am, fayaqul qabattum samrata fuadi, fayaqulun na'am, fayaqul madza qala abdi, fayaqulun hamidaka wastarja, fayaqulullah ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi." Jika seorang anak dari hamba Allah meninggal dunia, Allah mengatakan kepada malaikatnya yang telah mencabut nyawa anak tersebut, "Kalian telah mencabut ruh anak dari hambaku?" Mereka mengatakan, "Ya." Allah mengatakan, "Kalian telah mencabut nyawa buah hatinya?" Mereka menjawab, "Ya." Maka Allah berkata, "Apa yang diucapkan hambaku?" Malaikat menjawab, "Dia memujimu dan mengucapkan tarjih, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka Allah mengatakan, "Bangunkanlah untuk hambaku sebuah rumah di sorga dan namailah dengan Baitul Hamdi atau rumah pujian." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Ma li abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu sofiyahu min ahli dunya summa tasabahu illal jannah." Tidaklah ada suatu balasan yang lebih pantas di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku telah mencabut nyawa kesayangannya, orang yang dia kasihi, apakah ayah, ibu, istri, suami, atau anaknya dan yang lainnya dari penduduk dunia. Kemudian ia bersabar atas kehilangan orang kesayangannya itu, melainkan Allah akan membalasnya dengan surga. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Idza talaitu abdi bihabibatai fasobara wahtasaba awwatuhu minhumal jannah." Jika aku menguji hambaku dengan penderitaan pada dua hal yang dicintainya, dua matanya, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, aku akan menggantikan keduanya dengan jannah. Diriwayatkan Al-Bukhari, dan kalimat "dan mengharapkan pahala dari Allah" berasal dari Sunan Tirmizi. Lihat Sahih Tirmizi jilid 2 halaman 286. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Al-humma hadzu kulli mu'min minan nar." Sakit demam itu menjauhkan setiap mukmin dari api neraka. Diriwayatkan Al-Bazzar, hadisnya sahih. Lihat silsilah ahadits sahihah nomor 1826. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'ul anbiya." Asyaddun nas bala'an al-anbiya, summa salihun, in kana ahaduhum la yubtala bil faqri hatta ma yajida ahaduhum illa al aba'ah allati yuhawwiha, wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birraha. Seberat-berat manusia yang tertimpa cobaan adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh. Bahkan di antara mereka diuji dengan kefakiran sampai-sampai ia tidak mendapatkan pakaian untuk menutupi badannya, sehingga mereka benar-benar merasa gembira dengan cobaan, sebagaimana salah seorang kalian gembira karena mendapatkan kelaparan. Diriwayatkan Ibnu Majah, Ibnu Sa'ad Al-Hakim, dan dimuat oleh Syekh Albani dalam silsilah ahadits sahihah nomor 144. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, summa al-amsalu fal-amsal, yubtala rajulu ala hasabi wa fi riwayatin qadri dinihi, fa in kana dinuhu sulban istadda bala'u, wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dinihi, fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ard wa ma alaihi khoti'ah." Seberat-berat manusia yang tertimpa cobaan adalah para nabi, kemudian orang-orang yang utama setelah para nabi, kemudian orang-orang yang utama setelah mereka, dan seterusnya. Seorang diuji menurut kadar agamanya. Jika agamanya kuat, ujiannya semakin berat. Jika agamanya lemah, ia diuji sesuai dengan kadar agamanya. Seorang hamba selalu mendapatkan cobaan sehingga ia berjalan di muka bumi tanpa memiliki kesalahan. Diriwayatkan Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi, At-Tahawi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah ahadits sahihah nomor 143. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idhamal jaza ma idhamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman iftarahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya bencana, dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, Allah ridho kepadanya. Barang siapa yang murka,
Allah murka kepadanya. Hadis hasan riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, dimuat oleh Syekh Albani dalam Sahih Tirmizi jilid 2 halaman 286 dan silsilah ahadits shahihah nomor 146. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjalalahul uqubah fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, ia segerakan hukuman untuknya di dunia ini. Jika ia menghendaki keburukan bagi hambanya, ia tangguhkan hukuman untuknya sampai ia balas di hari kiamat dengan sebab dosanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir nomor 308. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat kepada hamba-hambanya dalam memberi hukuman atas kejahatan mereka. Ia memberi pelajaran kepada hambanya yang beriman dan dicintai dan dimuliakannya disebabkan sedikit kesalahan dan ketergelinciran, sehingga ia selalu waspada dan hati-hati. Sedangkan orang yang dihinakannya dan tidak dicintainya, ia membiarkan maksiatnya. Setiap ia berbuat dosa malah diberi nikmat. Orang yang tertipu menyangka bahwa itu tanda Allah memuliakannya dan tidak tahu bahwa Allah menghinakannya dan menginginkan azab yang sangat keras dan hukuman yang sangat berat untuknya. Dari Abu Hasan ia berkata, aku berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah ditinggal kematian dua anakku. Pernahkah engkau mendengar hadis dari Rasulullah SAW yang dapat menghibur diri kami atas kematian yang menimpa anak kami? Abu Hurairah menjawab, ya, Rasulullah SAW bersabda, anak-anak mereka yang wafat ketika kecil bebas keluar masuk di dalam tempat, di segala tempat di jannah atau surga. Salah seorang di antara mereka menjemput bapaknya atau kedua ibu bapaknya, maka ia memegang baju bapaknya atau memegang tangan bapaknya sebagaimana aku memegang ujung bajumu ini, dan dia tidak membiarkannya atau ia tidak akan berhenti sehingga Allah memasukkan dirinya dan bapaknya ke jannah. Hadis riwayat Muslim. Muawiyah bin Qurrah menceritakan dari bapaknya bahwa ada seorang laki-laki bersama anaknya mendatangi Nabi SAW. Lalu beliau bertanya kepadanya, engkau cinta kepadanya? Orang itu menjawab, semoga Allah selalu mencintaimu. Begitu pula saya sangat mencintainya. Suatu saat Nabi SAW merasa kehilangan ayah dari anak tersebut dan menanyakan apa yang dilakukan oleh anak si fulan. Mereka menjawab, ia telah meninggal. Maka Nabi SAW segera menghibur ayahnya dan mengatakan kepadanya, sukakah kamu jika kamu mendatangi sebuah pintu dari pintu-pintu jannah, lalu kamu mendapatkan anakmu sedang menunggumu? Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah khusus untuk dia saja ataukah umum untuk kita semua? Beliau menjawab, berlaku untuk kalian semuanya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi. Kemudian Syuaib Al-Arnaud berkata, hadis ini sahih.
Pernah Sufyan bin Uyainah bertaksiah kepada seseorang yang sedang sedih ditinggal kematian anaknya. Sedih itu adalah sesuatu yang wajar selama sedih itu tidak menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah dan berprasangka buruk kepada Allah, dan tidak menjadikan dia histeris berteriak, merobek baju dan memukul wajah. Hati boleh sedih, air mata boleh berlinang, tetapi kami tidak mengucapkan kecuali ucapan yang diridhoi oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ketika orang itu terlihat murung, dihiburlah oleh Sufyan bin Uyainah. Bagaimana pendapatmu jika kamu dan anakmu masuk penjara? Kemudian anakmu itu keluar lebih dahulu dari penjara. Bukankah kamu senang? Begitu pula dunia ibarat penjara bagi kita, dan dia telah keluar terlebih dahulu meninggalkan dunia ini. Janganlah engkau bersedih hati. Ketujuh, kita mengharap ganti dari Allah atas musibah yang menimpa kita, baik ganti di dunia maupun di akhirat. Ganti di dunia seperti anak yang meninggal atau hilang diganti oleh Allah dengan lahirnya anak yang lain. Begitu pula harta kita. Jika Allah tidak ganti untuk kita di dunia karena satu atau banyak hikmah, akan Allah ganti di akhirat dengan ganjaran yang berlipat dan kedudukan yang tinggi beberapa derajat. Tetapi apabila yang hilang adalah agama kita, iman kita tidak ada gantinya. Apabila kita lalai kepada Allah, siang dan malam selalu berbuat maksiat, melakukan perbuatan syirik, percaya kepada tukang ramal, mendatangi dukun, berbuat sihir, mengeramatkan wali yang dikubur, meninggalkan sholat, berbuat bid'ah, membunuh manusia, main judi, main perempuan, menjual ganja, memeras dan menakut-nakuti masyarakat, berkhianat atas amanah yang dipikulkan kepadanya. Itu semua musibah agama yang tidak bisa diganti kecuali dengan taubat dan meninggalkannya, serta memulai mengisi sisa hidup kita di jalan ketaatan. Kedelapan, orang yang terkena musibah menjadikannya ingat kelalaiannya selama ini. Biasanya seseorang apabila dalam keadaan sehat walafiat suka tenggelam dalam dosa dan maksiat serta mengikuti hawa nafsu. Dia sibuk dalam urusan dunia dan melalaikan Allah. Syaitan membuatnya lalai dan menyeretnya ke dalam kubangan syahwat dan kedurhakaan. Karena itu, jika Allah mencobanya dengan suatu penyakit atau musibah, baru dia merasakan kelemahan, kehinaan, ketidakmampuannya di hadapan Allah. Dia mengingat kelemahannya selama ini, sehingga hal itu menjadikan dia kembali kepada Allah, menyesal dan bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa khatnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Quran Surah Al-An'am ayat 42. Dengan mendapatkan musibah ini, diantara hikmahnya adalah bisa menghilangkan dan membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim.
Kalau tidak karena cobaan dan musibah dunia, niscaya manusia terkena penyakit ujub, bangga, sombong, dan kekerasan hati. Padahal sifat-sifat ini merupakan kehancuran baginya di dunia maupun di akhirat. Di antara rahmat Allah, kadang-kadang manusia tertimpa musibah yang menjadi pelindung baginya dari penyakit hati dan menjaga kebersihan ubudiyahnya. Maha suci Allah yang merahmati manusia di dunia dengan musibah dan ujian. Hendaklah kita berhusnuzon kepada Allah bahwa Allah yang Maha Penyayang dan Maha Bijaksana menimpakan musibah kepada kita bukan untuk membinasakan kita, tetapi agar kita sadar kembali ke jalan Allah dan Allah akan meninggikan derajat kita. Kemudian hal yang menjadikan hiburan bagi orang-orang yang tertimpa musibah adalah kita harus sadar bahwa kalau kita tidak ridho, tidak sabar, kita akan kehilangan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan tadi. Berarti kita tertimpa musibah lebih besar daripada musibah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Musibah kehilangan rahmat Allah, kehilangan pujian dan kecintaan dari Allah adalah lebih besar dan lebih dahsyat daripada musibah sedahsyat apapun yang ada di dunia ini. Sadarlah, ketika kita lalai melakukan dosa, berarti kita sedang tertimpa musibah dalam agama yang besarnya tergantung dari besar kecilnya dosa kita. Semakin besar dosa yang kita perbuat, berarti musibah yang menimpa kita semakin besar pula. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Hendaklah kita peka dan sadar bahwa apabila kita lalai dan berbuat dosa, ini adalah musibah yang besar. Jangan sampai Allah timpakan kepada kita musibah dalam agama. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam agama kami. Jangan Engkau jadikan kami sebagai orang-orang kafir. Jangan Engkau jadikan kami sebagai orang-orang yang murtad. Jangan Engkau jadikan kami sebagai ahli bid'ah. Jangan Engkau jadikan kami sebagai ahli maksiat. Jangan pula sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang ikhlas. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bertauhid. Jadikanlah kami sebagai pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah kami bersikap lemah lembut kepada sesama muslim. Jadikanlah kami bersikap keras dan tegas kepada orang-orang kafir. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bijaksana. Demikian para sobat Al-Haqqu TV semua, materi yang merupakan yang keempat, dan insyaallah pada kesempatan lain akan kita lanjutkan pada bagian selanjutnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.